Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan kami. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali membaca Al-Quran surah Al-Jin ayat 27. Langsung kita praktek pada contoh. Bismillahirrahmanirrahim. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Kita ulangi lagi. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Illa di sini ada fathah yang diikuti alif, maka dibaca panjang satu alif. Manirtadha, lalu di sini ada ra sukun. Nah, pada contoh ini ra sukunnya dibaca tebal. Kenapa? Karena ra sukunnya didahului oleh hamzah. Jadi lebih pada pembahasan ini ra sukunnya dibaca tebal. Kenapa? Karena ra sukunnya didahului oleh hamzah, bukan terpengaruh oleh kasrah yang di depannya ini. Tapi ini dibaca tebal karena sebelumnya ra sukun ini terdapat hamzah. Maka dibaca tebal manirtadha. Kemudian di sini ada fathah yang berdiri. Setiap menjumpai fathah yang berdiri maka dibaca panjang satu alif, seperti halnya fathah yang diikuti alif. Mir rasulin, ada nun sukun bertemu dengan huruf ra. Ra ini masuk pada huruf yang 8. Ketika ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf yang 8 dalam Al-Quran, maka tidak boleh dibaca dengung dan dilamakan. Apa saja huruf yang 8 tersebut? Hamzah, ain, ghin, ha, kha, lam, dan ra. Ra masuk pada huruf yang 8 maka tidak boleh dibaca dengung. Rasulin, ada dhammah diikuti wawu sukun, ini dibaca panjang satu alif. Lalu di sini ada tanwin bertemu dengan huruf fa. Fa ini tidak termasuk pada huruf yang 8 tadi, maka harus dibaca dengung dan dilamakan. Jadi sudah jelas perbedaannya ya. Ketika ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf yang 8, pada contoh ini bertemu dengan huruf ra, hamzah, ain, ghin, ha, kha, lam, dan ra, maka tidak boleh dibaca dengung dan dilamakan. Lalu pada contoh berikutnya ada tanwin bertemu dengan fa. Fa tidak termasuk pada huruf yang 8, maka harus dibaca dengung dan dilamakan. Fa'innahu, ada nun yang bertasydid. Setiap menjumpai nun yang bertasydid maka harus dibaca dengung dan dilamakan. Jadi ketika ada nun dan mim yang bertasydid maka dibaca dengung dan dilamakan. Lalu di sini ada dhammah yang terbalik, dibaca panjang satu alif, seperti halnya dhammah yang diikuti wawu sukun. Lalu di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Ba tidak termasuk pada huruf yang 8, maka harus dibaca dengung dan dilamakan. Namun pada contoh ini nun sukunnya dirubah menjadi suaranya mim sukun atau disebut dengan bacaan iklab. Jadi dengan cara dibaca mim baini wa min khalfihi, ada nun sukun bertemu dengan huruf kha. Kha termasuk pada huruf yang 8, maka ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf kha ini harus dibaca jelas, tidak boleh dibaca dengung. Apa saja huruf yang 8 tersebut? Hamzah, ain, ghin, ha, kha, lam, dan ra. Huruf kha masuk pada huruf yang 8 maka tidak boleh dibaca dengung dan dilamakan, harus dibaca jelas.
Lalu berikutnya ada kasroh yang berdiri. Setiap menjumpai kasroh yang berdiri maka dibaca panjang satu alif seperti halnya fathah yang berdiri. Lalu ada tanwin yang ada fathaten yang dibaca waqaf dan bukan fathatennya tak marbutoh. Maka di sini harus dibaca panjang satu alif disebut dengan bacaan mad iwad lit tanwin. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا